Oke baik, kembali lagi bersama saya, Christian Sentukahapo. Pada video kali ini, kita akan belajar cara membuat sistem autentikasi user. Contoh penerapan session yang paling banyak dijumpai adalah pada saat membuat sistem autentikasi user. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang cara pembuatan sistem autentikasi di dalam Node.js menggunakan modul Node Session. Pertama, kita akan menyiapkan tabel di dalam database. Sistem autentikasi user membutuhkan tabel di dalam database untuk menyimpan daftar pengguna yang dapat melakukan proses login. Dalam contoh ini kita akan menggunakan MariaDB. Database yang akan digunakan adalah database akademik, yaitu database yang sebelumnya telah saya buat pada saat membahas tentang akses database antara Node.js dan MariaDB. Perintah SQL yang perlu untuk membuat tabel user di dalam database DB akademik adalah sebagai berikut. Kita masuk dulu di MySQL-nya. Masukkan password yang saat kita install. Kita isi DB akademik. Kita akan membuat tabel di dalam database DB akademik ini. Kita gunakan perintah create tabel. Create tabel, nama tabelnya user ID. Tipe data varchar, panjang size-nya 25, kemudian out boleh kosong. Kita akan mengisi untuk keperluan dalam pengujian sistem autentikasi user. Kita dapat memasukkan satu baris ke dalam tabel yang telah dikerjakan sebelumnya menggunakan perintah SQL berikut ini. Kita query OK. Setelah itu kita coba lihat isinya. Kita gunakan perintah select bintang from, nama tabelnya user. Ya, maka hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat form untuk proses login. Jadi kali ini untuk kasus tentang login ini kita akan membuat sebuah project baru, yang mana project tersebut disimpan di dalam folder kita, yaitu foldernya, maksudnya foldernya saya, folder utama, yaitu folder web ini. Saya akan membuat sebuah folder di dalam folder utama, yaitu folder web. Saya membuat folder dengan nama login. Oke. Kemudian di dalam folder login ini kita tambahkan lagi sebuah folder untuk menampung file template-nya. Kita buat lagi sebuah folder dengan nama templates. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam folder template kita akan membuat dua halaman, dua buah file maksudnya di dalam folder template sini. Yang pertama adalah file
login form dan yang kedua masih di dalam folder templates, yang kedua yaitu main.book. Oke. Kemudian di dalam folder login ini kita buat file servernya itu dengan nama di sini server.js. Ingat, login ini kita membuat project yang baru, folder baru maksudnya, dengan nama login. Oke, pertama kita membuat file template. Kita ketik di sini di login form.book ini scriptnya sebagai berikut: HTML, kemudian kita akan membuat halaman utama yaitu berada di posisi main book ini. Halaman utama yang dimaksud di sini adalah halaman yang akan dituju ketika user berhasil masuk atau login ke sistem. Halaman ini tidak boleh diakses secara langsung dengan menggunakan URL-nya. Ketika user mencoba mengakses halaman ini secara langsung, aplikasi harus mengarahkan ke halaman form login. Perhatikan contoh script berikut ini. Selanjutnya kita akan menangani proses login. Setelah template disimpan, langkah selanjutnya kita akan membuat aplikasi Node.js-nya yang dapat menangani proses login. Oke, seperti ini. Seperti ini programnya. Ini berfungsi untuk koneksi ke database-nya. Yang ini untuk membuat server. Kalau yang ini untuk mengaktifkan sessionnya. Ini membuat servernya. Yang ini. Kemudian di bagian bawahnya lagi, fungsi ini untuk kita mendefinisikan rute utama slash ini. Ketika rute utama dijalankan, maka akan menampilkan halaman login. Halaman login yang ini, login form book ini, yang mana diambil dari file template book ini.
Ketika kita mengklik login dengan metode post, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu mengambil nilai-nilai diinputkan pada form login, kemudian melakukan seleksi data di dalam tabel. Seleksi data di dalam tabel itu melakukan koneksi, kemudian ia akan melakukan seleksi, mencek data yang ada di dalam tabel user berdasarkan user ID dan password yang telah diinput. Nah, kemudian jika seleksi ini menghasilkan nilai 1 atau lebih besar dari 0, maka loginnya akan berhasil dan akan menuju ke halaman utama. Jika tidak, maka akan menuju secepatnya bahwa user ID atau password yang Anda masukkan gagal. Dia langsung menuju ke sini, user ID atau password salah. Kemudian ketika dia menuju ke halaman utama, ini akan melakukan pengecekan sesi. Sesinya sedang aktif atau tidak. Jika sesi sedang aktif atau loginnya sudah berhasil atau telah dilakukan login, maka dia akan menjalankan perintah menampilkan halaman utama. Itu perintah ini. Nah, kemudian jika sudah logout atau sesinya telah berakhir, maka dia akan kembali ke halaman login untuk meminta agar user melakukan login kembali ketika melakukan logout. Maka di sini ada script untuk menghapus variabelnya. Kemudian ketika proses hapus isi variabel session telah berhasil, maka dia akan directkan ke halaman utama ini. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba. Kita buka MySQL. Ini kita akan melakukan uji coba. Untuk uji coba, kita mengisi dulu sebuah data baru di MySQL-nya. Kita masukkan password. Saya use dulu. Terus langsung masuk ke DB Academy. Ya, tabelnya di sini sudah ada satu admin. Saya coba menghapus dulu ini. Perintah untuk menghapusnya delete form, nama tabelnya user user ID sama dengan admin dan titik koma. Oke, kita cek. Sekarang sudah empty, berarti kosong. Sini saya akan mengisinya. Kita insert into user for use sama user ID absen, kemudian username absen,
dengan user password buat user password adalah user ini tutup kurung dulu, karena di sini saya buka kurung jadi harus ada tutup kurungnya lagi. Bentar, query oke, coba kita lihat form ini sudah ada. Sekarang kita coba jalankan yang ini. Oke, kita cd login dulu, kemudian kita note server.js, server aktif, kita buka Google, localhost 3000 ya. Ini saya masukkan user ID tadi asen, passwordnya saya masukkan salah dulu ya, maka user ID atau password salah. Oke, sekarang kita masuk yang benar, asen, saya masukkan password saya, kemudian halo. Nah, ini halaman utama, selamat datang asen. Kita logout ya. Oke, seperti itu script yang berfungsi di situ dengan ini script login form.book, kemudian ini script main atau halaman utamanya, dan ini script server.js nya. Oke, ini oke, dan hasilnya yang seperti ini tadi. Oke, sampai sini sekian dan terima kasih.